Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Tertulis dalam kitab Efesus 6 ayat 18, kata kunci renungan pada malam ini adalah doa gratis. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Terambil dari kitab Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, doa kita bagi orang lain dapat menjadi kunci campur tangan Allah. Mari kita mulai renungan malam kita
untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif, seorang pendeta diminta untuk mengunjungi seorang wanita di sebuah rumah sakit jiwa dan berdoa baginya. Setelah kunjungan itu, sang pendeta berpikir alangkah baiknya jika ada seseorang yang dapat pergi ke sana secara rutin dan mendoakan semua penghuni rumah sakit. Seseorang itu kemudian adalah dia sendiri. Di atas meja di salah satu ruangan, ia memasang sebuah tulisan yang berbunyi, "Doa gratis." Ia kemudian teringat, tiba-tiba ada 15 orang yang berdiri mengantri untuk didoakan. Orang-orang kerap kali minta kita doakan, namun apakah kita dengan setia mendoakan mereka? Kita sering melihat orang-orang yang sangat membutuhkan, namun kita lebih mudah memperbincangkan situasi mereka daripada menjadi perantara doa bagi mereka. Tetapi, orang-orang membutuhkan dan menginginkan doa kita. Paul menyimpulkan panggilannya untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, dengan menulis, "Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus." Oswald Chambers kerap kali mengatakan doa sebagai pelayanan dalam hati, dan berkata, Anda akan bersikap tulus dan tidak akan sombong saat menjadi perantara doa. Itu merupakan pelayanan tersembunyi yang menghasilkan buah di mana lewat doa itu Bapa dipermuliakan. Doa yang setia, entah di depan umum atau secara pribadi, merupakan salah satu hadiah terbesar yang dapat kita berikan kepada orang lain. Apa itu berdoa dalam roh? Berdoa dalam roh disebutkan 3 kali dalam kitab suci. 1 Korintus 14 ayat 15 mengatakan, "Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku." Efesus 6 ayat 18 mengatakan, "Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus." Yudas 20 mengatakan, "Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus." Jadi apa itu berdoa dalam roh? Kata Yunani yang diterjemahkan, berdoa dalam, dapat memiliki beberapa makna. Kata itu dapat berarti, dengan cara, dengan pertolongan, dalam dunia, dan dalam hubungan dengan. Berdoa dalam roh bukan merujuk pada kata-kata yang kita ucapkan. Sebaliknya, itu merujuk pada bagaimana kita berdoa. Berdoa dalam roh itu berdoa sesuai dengan pimpinan roh. Itu berarti berdoa untuk hal-hal yang roh mau kita doakan. Roma 8 ayat 26 memberitahu kita, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ada sekelompok orang, berdasarkan 1 Korintus 14 ayat 15, menyamakan berdoa dalam roh dengan berdoa dalam bahasa lidah. Berbicara mengenai karunia bahasa lidah, Paulus menyebut berdoa dengan rohku. 1 Korintus 14 ayat 14 menyatakan bahwa ketika seseorang berdoa dalam bahasa lidah, dia tidak tahu apa yang dikatakannya.
karena itu diucapkan dalam bahasa yang tidak diketahuinya. Lebih lagi, tidak seorang pun dapat memahami apa yang dikatakan, kecuali ada penerjemah. Kemudian dalam Efesus 6 ayat 18 Paulus memerintahkan kita untuk, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bagaimana kita dapat berdoa dengan permohonan yang tak putus-putusnya dan berdoa untuk segala orang kudus kalau tidak seorang pun, termasuk orang yang berdoa, yang mengerti apa yang diucapkan? Karena itu berdoa dengan roh harus dipahami sebagai berdoa dalam kuasa roh, dengan pimpinan roh, dan menurut kehendaknya, bukan sebagai berdoa dalam bahasa lidah. Perlengkapan senjata Allah, Efesus 6 ayat 13 berkata demikian. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Mendengar kata senjata, maka otomatis pikiran kita mengarah kepada perang. Karena senjata itu digunakan untuk berperang. Apakah kita sekarang sedang berperang? Secara politik negara kita tidak berada pada situasi perang fisik dengan sebuah negara manapun. Namun secara rohani kita setiap hari sedang berperang melawan kekuatan iblis yang hendak merusak hubungan kita dengan Allah. Dalam hidup, kita akan dihadapi dengan peperangan demi peperangan. Peperangan yang kita hadapi adalah melawan roh-roh jahat di udara. Oleh sebab itu kita harus siap dan fokus pada kemenangan. Fokus pada kemenangan ini adalah strategi yang harus dimiliki oleh seorang pemenang untuk menghadapi peperangan. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Dalam rangka berperang melawan kuasa-kuasa jahat di udara, maka kita memerlukan perlengkapan senjata kebenaran Allah, yakni keadilan, kebenaran, kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, perisan iman, keselamatan, dan firman Allah. Perlengkapan senjata Allah adalah sesuatu yang kita pakai di saat kita pertama kali menerima Kristus. Sangat penting untuk melindungi kita dengan mengenakan perlengkapan senjata rohani setiap hari sebagai bagian dari hubungan yang dinamis dan berkelanjutan dengan Kristus. Senjata ini akan dapat melindungi kita setiap hari dari panas setan, berupa ketakutan, kegelisahan hidup, kekhawatiran, keraguan, kenajisan, kemarahan, ketidaksabaran, keserakahan, balas dendam, akar kepahitan, dan sebagainya. Jangan sampai setan menghancurkan iman dan kerohanian kita, bahkan jangan sampai setan melucuti perlengkapan senjata terang kita. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kita yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Fokus seorang pemenang adalah kemenangan, sedangkan fokus pecundang adalah pada sang pemenang. Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana caranya agar kita bisa menjadi pemenang dengan perlengkapan Allah ini? Iman kita harus bertumbuh untuk dapat mengalahkan dunia. Kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Firman Tuhan harus menjadi makanan rohani kita,
karena penting agar tidak kekurangan nutrisi dan tidak mudah terserang penyakit yang menggerogoti sebagai imun sistem. Bertambah teguh dalam iman, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bangkitkan iman yang mengalahkan dunia, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia, selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? Untuk kita dapat tetap menjadi kuat dan tampil sebagai pemenang, kita harus memperkuat iman kita dengan diperlengkapi dengan firman Tuhan. Untuk menjadi seorang pemenang dalam menghadapi peperangan, kita harus fokus kepada garis finish sebagai penentu kemenangan kita, tidak fokus pada orang atau pemenangnya. Karena kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang karena Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita, dan Tuhan telah menyiapkan tempat bagi para pemenang. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Karena itu, pakailah perlengkapan senjata Allah untuk meraih kemenangan bersamanya. Kuat di dalam Tuhan, Efesus 6 ayat 10 berkata demikian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Menjadi kuat bukan berarti kita tidak pernah menjadi lemah. Namun dalam keadaan apapun kita dapat berdiri teguh dan tidak mudah goyah. Kekuatan hidup kita hanyalah di dalam Yesus, sebab Dia adalah sumber hidup kita. Jangan menjadi lemah saat mengalami masalah, sebab segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Memang untuk tetap menjadi kuat tidaklah mudah, sebab seringkali kita menghadapi banyak masalah. Oleh sebab itu, kita perlu senantiasa merenungkan firman dan melakukannya. Ujian atau masalah yang datang itu tidak pernah terduga sebelumnya. Jadi setiap hari kita perlu membekali iman kita dengan firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 2-3 mengatakan, mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam akan menjadi kuat, bahkan akan tetap berbuah dalam kondisi apapun. Kita juga harus melakukan firman supaya saat ada masalah, kita tidak akan menjadi goyah. Kalau kita ingin menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, maka kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita menjalani hidup ini agar tetap kuat. Untuk menjadi kuat, hendaklah kita tetap bersukacita, sebab firman Tuhan mendorong kita agar tetap bersukacita di dalam segala keadaan. Sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Sukacita yang Tuhan berikan berbeda dengan kesenangan yang dunia tawarkan. Bersukacitalah karena Tuhan, supaya kita tetap kuat di dalam Dia. Selain itu, kita wajib memiliki pengharapan di dalam Tuhan, sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, sehingga kita akan dikuatkan. Bagaimana beroleh kekuatan dan kuasa Tuhan? Jawabannya tentu dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita harus bersikap defensif dan ofensif menghadapi iblis dengan segala tipu muslihatnya. Ada beberapa sikap yang harus kita lakukan agar kita kuat di dalam Tuhan, yakni: pertama, tenda hati. Kalau kita mau merendahkan hati, kita akan menerima firman Tuhan. Sebaliknya,
Jika kita merasa mampu, kuat, pandai kemudian tidak membutuhkan Tuhan dan mengabaikan kehadirannya, kita sendiri yang rugi. Kita sangat membutuhkan pedang roh, itulah firman Tuhan menghadapi kondisi dunia yang begitu kuat pengaruhnya seperti kuatnya kota Yerikho di mana di dalamnya terdapat banyak kejahatan dan kenajisan. Kedua, siap berperang. Kita sebagai prajurit Allah harus siap berperang setelah diperlengkapi dengan senjata pedang roh, yaitu firman Allah. Kita juga harus hidup sebagai anak-anak terang dengan tidak menuruti kegelapan dunia yang penuh dengan pesta pora kemabukan, percabulan, hawa nafsu, perselisihan, iri hati yang merupakan pakaian lama. Sebaliknya, kita harus bangun dari tidur karena keselamatan sudah makin lebih dekat daripada waktu kita menjadi percaya, juga mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai senjata terang. Waspada, jangan tidur sambil menunggu pedang seperti dilakukan oleh Raja Saul. Dia tidur dan tombaknya terpancung di tanah di sebelah kepalanya sementara semua pengawal tidur mengelilinginya. Daud mempunyai kesempatan untuk membunuh Saul sebagai balas dendam, tetapi dia tidak mau melakukannya. Daud hanya mengambil tombaknya lalu pergi ke atas bukit dan berseru menyalahkan pengawal Saul yang tidak menjaga tuannya dengan baik. Kita harus rela diperbarui terus-menerus bagaikan tanah liat dibentuk menjadi pot indah melalui proses penempaan dan pembakaran api yang panas menyengatkan. Betapapun panasnya api, tantangan dan masalah yang dialami, kita berada di dalam tangan Tuhan. Itu sebabnya jangan mudah menyerah terhadap nasib. Jangan lagi mengandalkan manusia atau kekuatan dan kepandaian diri sendiri, tetapi berubahlah dan bersandarlah kepadanya. Belajarlah rendah hati serta taat kepada kebenaran firman, maka kita akan diperlengkapi oleh kekuatan dan kuasa dari tempat maha tinggi. Dengan demikian, kita boleh mengalami kemenangan menghadapi persoalan apapun. Ingat, Yesus Kristus turun ke dunia dan mati untuk mengalahkan musuh terakhir, itulah maut. Jika musuh terakhir sudah dibinasakan, apakah artinya persoalan kita? Masihkah kita khawatir akan kehidupan kita? Tidak, kita menjadi kuat dan diberi kuasa dan kemenangan di dalam Tuhan sehingga kita mampu mengagungkan dan memuliakan Dia selama-lamanya. Karena itu, jadilah kuat di dalam Tuhan agar kita memeroleh kemenangan demi kemenangan. Apa artinya menjadi kuat di dalam Tuhan? Dalam Efesus 6 ayat 10. Ketika Rasul Paulus mulai menutup suratnya kepada gereja Efesus, ia menyampaikan seruan ini. Terakhir, jadilah kuat di dalam Tuhan dan dalam kuasa-Nya yang perkasa. Kata yang diterjemahkan menjadi kuat di sini sebenarnya berarti diperkuat, sebagaimana diterjemahkan dalam terjemahan bahasa Inggris Baru. Akhirnya, dikuatkan di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Paulus telah mengajar jemaat di Efesus tentang panggilan tinggi Allah di dalam Kristus Yesus dan kehidupan yang mengalir darinya. Beliau menguraikan standar-standar kehidupan bagi orang-orang percaya secara individu, bagi persekutuan dalam komunitas Kristiani, dan bagi hubungan keluarga yang lebih intim dalam rumah tangga. Terakhir, Paulus mengingatkan orang-orang percaya bahwa kehidupan Kristen berarti ikut serta dalam peperangan rohani. Dari pengalamannya sendiri, sang rasul mengetahui bahwa pertentangan itu nyata dan peperangannya sangat sengit.
Sebab perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan kekuatan-kekuatan rohani dari dunia kejahatan di alam surga. Oleh karena itu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, sehingga ketika hari kejahatan itu tiba, kamu dapat bertahan, dan setelah kamu melakukan segalanya, kamu dapat bertahan. Karena orang-orang percaya terlibat dalam peperangan rohani yang terus-menerus melawan kuasa kegelapan, mereka tidak dapat bertahan tanpa kuasa Allah. Menjadi kuat di dalam Tuhan dan kuasa-kuasanya sangat penting untuk menjalani kehidupan Kristen yang berkemenangan. Pertama, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan menjadi kuat di dalam Tuhan. Dalam bahasa Yunani aslinya, istilah ini merupakan kata kerja kalimat pasif yang berarti dibuat, lebih, mampu atau mampu melakukan suatu tugas. Menjadi kuat di dalam Tuhan tidak berarti membangun kekuatan Anda sendiri. Orang percaya tidak dapat menguatkan dirinya di dalam Tuhan, sebaliknya, mereka harus diberdayakan atau diperkuat, seperti yang ditunjukkan oleh suara Yunani. Kunci berikutnya untuk memahami apa artinya menjadi kuat di dalam Tuhan adalah penggunaan kata "di dalam Tuhan" yang digunakan oleh Rasul, bukan oleh Tuhan, atau oleh Tuhan. Hanya ketika hidup kita diposisikan di dalam Tuhan, dalam kesatuan dengan Dia, barulah kita memiliki kekuatan yang tepat untuk mengalahkan musuh. Yesus berkata, "Tinggallah di dalam Aku, sama seperti Aku juga tinggal di dalam kamu." Tidak ada cabang yang dapat berbuah dengan sendirinya, ia harus tetap berada pada pokok anggur. Kamu juga tidak dapat berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam Aku. Akulah pokok anggurnya, kamu adalah cabangnya. Jika kamu tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam kamu, kamu akan menghasilkan banyak buah. Di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pemberdayaan orang percaya datang dari keberadaannya di dalam Yesus. Di luar Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi di dalam Kristus kita mempunyai segenap kekuatan kuasa-Nya. Melalui panggilan tinggi Allah dalam Kristus Yesus, kuasa Tuhan membuat kita sanggup atau mampu. Dia menguatkan kita dengan semua yang kita butuhkan untuk tugas apapun. Menutup suratnya kepada jemaat Efesus, Paulus menjelaskan secara rinci tentang bagaimana Tuhan memperlengkapi kita untuk peperangan rohani yang berkelanjutan dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Sebelumnya dalam surat Efesus, Paulus berdoa agar para pembacanya dapat memahami dan mengalami betapa besarnya kuasa-Nya terhadap kita yang percaya, sesuai dengan kehebatan kuasa-Nya. Dia menjalankan kuasa ini di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga jauh di atas setiap penguasa dan penguasa, kekuasaan dan kekuasaan, dan setiap gelar yang diberikan, bukan hanya pada zaman ini tetapi juga pada zaman yang akan datang. Dan segala sesuatunya diserahkannya ke bawah kakinya dan diangkatnya Dia sebagai kepala atas segala sesuatu bagi gereja, yaitu tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, yang memenuhi segala sesuatu dalam segala hal. Ketika Paulus mendorong orang percaya untuk menjadi kuat di dalam Tuhan,
Dia memanggil mereka untuk setia untuk tinggal di dalam Kristus dan percaya pada kuasa Tuhan dalam segala hal dalam hidup. Kekuatan Kristen sejati datang dari kesadaran kita akan ketergantungan sepenuhnya pada Tuhan. Inilah yang Paulus maksudkan ketika ia menulis, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Seringkali kita menjadi yang terkuat di dalam Tuhan ketika kita bekerja dalam kelemahan manusia. Tuhan mengizinkan setan untuk menindas Paulus, namun tujuan Tuhan adalah untuk menjaga Paulus tetap rendah hati dan menunjukkan kuasa-Nya dalam hidupnya. Tetapi, Yesus berkata kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku akan lebih bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus ada padaku." Kuasa Kristus dalam kehidupan orang Kristen dapat didefinisikan sebagai kuasa dalam kelemahan, karena kasih karunia Tuhan hanya diperoleh ketika kita mengakui kelemahan kita. Di seluruh Alkitab, Allah senang menunjukkan kuasa-Nya dalam situasi di mana kekuatan manusia tidak mencukupi. Ketika kita lemah dalam diri kita sendiri, kita kuat di dalam Tuhan karena kekuatan Allah menjadi nyata, sebab Ia disalibkan dalam kelemahan, tetapi Ia hidup dalam kuasa Allah. Sebab kami juga lemah di dalam Dia, tetapi dalam berurusan dengan kamu kami akan hidup bersama-sama dengan Dia dalam kekuatan Allah. Menjadi kuat di dalam Tuhan berarti berada dalam kesatuan rohani dengan Kristus. Hanya dengan cara itulah kita dapat mengalami kelemahan salib dan kuasa kebangkitan. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.